resume saya untuk pertemuan kedua. Yang pertama, definisi negara yang sedang berkembang. Hal yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan sebuah negara itu berkembang atau tidaknya dilihat dari pendapatan per kapita. Lembaga internasional yang pada umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan status sebuah negara adalah World Bank. Menurut World Bank, negara sedang berkembang itu terdiri atas negara yang memiliki pendapatan yang rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan pendapatan tinggi. Negara yang memiliki pendapatan yang rendah yaitu negara yang mempunyai gross national product-nya $1.025 atau kurang dari itu. Yang kedua, lower middle income, yaitu negara yang mempunyai pendapatan antara $1.026 sampai $4.035. Untuk negara upper middle income atau negara yang menengah ke atas adalah negara yang mempunyai gross national product-nya antara $4.036 sampai $12.475. Terakhir, high income countries, yaitu negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi, adalah negara yang mempunyai gross national product lebih dari $12.476. Negara dengan status high income countries dikategorikan sebagai negara berkembang karena negara ini hanya memiliki sektor ekspor yang lebih baik perkembangannya. Contohnya negara Arab Saudi, meskipun mempunyai ekspor minyak yang sangat berlebih dan baik perkembangannya, tapi dilihat lagi dari sektor rendahnya pendidikan, social development-nya yang rendah, ini diklasifikasikan menjadi negara yang sedang berkembang. Hal lain untuk mengklasifikasikan developing country adalah tingkat hutang luar negerinya. World Bank mengklasifikasikan atas severely indebted yang mempunyai tingkat utang luar negeri yang tinggi, moderately indebted yaitu utang luar negeri sedang, dan less indebted yang rendah tingkat utang luar negerinya. Menurut UNDP, the United Nations Development Program mengklasifikasikan negara berdasarkan human development. Development ini yaitu skill yang dipunyai oleh manusia yang bersifat kolektif seperti pengetahuan, keterampilan yang dimiliki seseorang. Ini berfokus terhadap sumber daya manusianya. Selanjutnya, ciri-ciri negara yang sedang berkembang. Yang pertama, tingkat kehidupan dan produktivitas yang rendah. Di negara berkembang, pada umumnya tingkat harapan hidup suatu rakyat itu rendah. Yang kedua, rendahnya sumber daya manusia. Ini ditunjukkan tidak tingginya tingkat pendidikan dan tidak mempunyai skill yang mampu untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, tingginya tingkat ketidaksetaraan dan kemiskinan. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu populasi penduduk suatu negara berkembang lebih tinggi. Yang kelima, fraksional yang lebih besar. Keenam, populasi perdesaan yang lebih besar tapi berimigrasi dari desa ke kota. Ini bisa dicontohkan dengan keadaan Indonesia kita. Pada umumnya masyarakat desa lebih umum untuk mencari rezeki atau meningkatkan perekonomiannya ke kota, tidak mengembangkan potensi yang ada di desanya. Yang tujuh, perindustrian yang rendah. Pada umumnya negara yang sedang berkembang ini merupakan negara agraris. Yang kedelapan, geografis yang merugikan. Ini merupakan kondisi alam yang dimiliki oleh suatu negara yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan negaranya. Contohnya negara Afrika yang sumber daya alamnya tidak merugikan. Yang kesembilan, keterbelakangnya pasar finansial dan lainnya. Yang kesepuluh, dampak kolonial yang berkepanjangan seperti industri yang buruk, institusi yang buruk, dan berketergantungan dengan pihak eksternal. Selanjutnya, hambatan-hambatan untuk pertumbuhan ekonomi.
Yang pertama, vicious circle of poverty, yaitu lingkaran kemiskinan. Nurks menjelaskan lingkaran kemiskinan ini menyiratkan susunan melingkar yang berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga kemiskinan itu tetap ada. Contohnya, seorang laki-laki yang tidak dapat makan. Karena dia tidak dapat makan, maka dia kekurangan gizi, menyebabkan fisiknya lemah. Terus tidak dapat bekerja karena tidak sesuai kapasitasnya. Lalu dia dikategorikan orang miskin karena tidak mempunyai pendapatan, tidak dapat makan, kembali lagi tidak dapat makan. Itu contoh sederhananya. Nah, di lingkaran kemiskinan ini pada umumnya hal yang mendasar yaitu produktivitas yang rendah. Lingkaran kemiskinan ini ada dua sisi, yaitu sisi pendapatan dan sisi penawaran. Pada sisi pendapatan, karena pada awalnya disebabkan oleh tidak adanya pendapatan, maka seseorang tidak akan dapat melakukan permintaan. Karena tidak adanya permintaan, maka karena rendahnya permintaan ini akan mengarahkan adanya investasi rendah karena tidak adanya modal berkurang jadinya, terus kembali lagi produktivitas yang rendah. Pada sisi permintaan, karena tidak adanya pendapatan, maka seseorang tidak bisa menabung, tidak adanya investasi, terus ini menyebabkan modal berkurang juga, terus produktivitas rendah. Ini akan selalu terhubung satu sama lain dan tidak ada putusnya, maka disebut jadi lingkaran kemiskinan. Yang kedua, penyebab rintangan dari pertumbuhan ekonomi yaitu low rate of capital information, berkurangnya modal-modal yang tidak mencukupi. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya modal. Yang ketiga, social culture constraint, hambatan sosial budaya. Ini berkaitan dengan negara berkembang yang biasanya tidak menerima ilmu pengetahuan pengubahan struktur ekonomi dari agraris ke industrial untuk negara maju, untuk menjadi negara maju. Yang ketiga, agricultural constraint, hambatan agrikultural. Ini pada umumnya karena negara berkembang itu cenderung sebagai negara agraris, ini akan menjadi hambatan untuk negara tersebut menjadi negara maju. Yang negara maju itu untuk perindustrian. Yang kelima, human resource constraint, SDM, hambatan SDM. Yang keenam, foreign exchange constraint, itu hambatan untuk berhubungan dengan pihak luar. Ketika sebuah negara menjadi negara yang open terhadap negara lainnya, ini juga akan menjadi rintangan karena cenderungnya negara berkembang ini akan selalu mengekspor hasil negaranya ke pihak luar, sehingga ini akan menyebabkan masalah tidak seimbangnya antara kebutuhan luar negeri dan dalam negeri, dan ini akan menjadi masalah baru untuk harga barangnya yang ada di dalam negeri. Yang kelima, selanjutnya faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang ada dua faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Untuk faktor ekonomi terdiri dari sumber daya alam. Untuk membantu pertumbuhan ekonomi, tentulah dibutuhkan sumber dayanya, baik itu manusia ataupun alam. Di sini alam berguna untuk sebagai modal. Selanjutnya, capital accumulation atau modal suatu negara untuk mengolah atau membangun pertumbuhan ekonominya. Yang selanjutnya, organization. Ini institut-institut yang bekerja atau yang dipercaya sebagai pengelola ekonomi suatu negara.
Terus teknologi suatu negara. Suatu negara untuk menjadi negara berkembang atau menjadi negara maju tentulah dibutuhkan teknologi maju untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Selanjutnya faktor non ekonomi, yaitu faktor sosial, faktor sumber daya manusia, dan politik dan administratifnya. Sekian hasil resume saya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.